Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda muslim yang dimuliakan Allah, sobat muda non muslim yang saya hormati, anak-anakku siswa SMA Negeri 1 Cipari yang saya cintai. Kita bertemu dalam video yang saya buat. Sobat muda sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak sobat muda sekalian untuk berbincang tentang surat Al-Kautsar, ya. Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Sobat muda sekalian, surat ini dalam sebuah riwayat terkait dengan meninggalnya putra Rasulullah SAW, ya. Putra laki-laki beliau meninggal sehingga orang-orang kafir Quraisy mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah terputus, artinya dianggap tidak ada yang melanjutkan garis keturunannya, ya, sehingga turunlah surat Al-Kautsar ini. Sobat muda sekalian, kita tinjau langsung ke surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar, yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Sekali lagi, inna a'tayna kal kautsar, yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Sobat muda sekalian, pada ayat ini seolah-olah Allah hendak mengingatkan kepada kita bahwasanya Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita, ya. Sobat muda sekalian, kadang-kadang kita hanya menyadari nikmat-nikmat yang tidak biasa kita rasakan. Sebagai contoh, ketika kita karena tiap hari tidak makan bakso, maka saat kita makan bakso ke warung bakso, kita merasakan nikmatnya. Karena tiap hari kita tidak minum es, ya, es campur atau mungkin es jus, nah ketika kita memakannya atau meminumnya merasakan nikmat. Karena kita tidak terbiasa berada di pantai, maka ketika kita berada di pantai rekreasi, kita merasakan nikmat, ya. Jadi sesuatu yang tidak biasa kita rasakan tiap hari, maka mudah kita merasakan itu adalah sebagai sebuah nikmat. Ketika kita tidak biasa pegang uang banyak, tiba-tiba kita pegang uang yang banyak, kita katakan itu adalah nikmat. Sobat muda sekalian, akan tetapi banyak nikmat-nikmat yang kita rasakan terus-menerus, sebenarnya ada terus-menerus diberikan oleh Allah, tapi karena adanya itu terus-menerus nikmat itu, dan bahkan nikmat itu ada sejak kita dilahirkan, maka kita tidak merasakan itu sebagai sebuah nikmat. Sebagai contoh, oleh Allah kita dikaruniai mata, kita bisa melihat alam yang indah, bisa membedakan warna, kita bisa menikmati pemandangan alam. Maka nikmat mata yang kita miliki kadang tidak kita rasakan, tidak kita syukuri. Kita diberikan telinga, bisa mendengar suara, kita bisa mendengar, bisa berkomunikasi dengan telinga kita. Kita bisa mendengarkan musik, lagu yang indah. Tapi karena telinga ini ada sejak kita dilahirkan, sejak kita belum punya kesadaran, maka nikmat telinga ini, nikmat pendengaran ini tidak kita rasakan, ya. Sehingga kita tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada Allah akan karunia telinga kita. Kita punya lidah yang bisa merasakan nikmatnya makanan.
Tetapi karena nikmat lidah ini ada sejak kita bayi, maka tidak kita syukuri, ya. Kita tidak merasakan itu sebagai sebuah nikmat. Demikian sobat muda sekalian, banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita sepanjang hidup kita, ya. Tapi kita tidak merasakannya, ya. Bahkan kehadiran kita di muka bumi ini sebuah kenikmatan, ya. Anda bisa melihat bahasanya Anda ketika hadir ini, Anda bisa makan, bisa minum, bisa bercanda. Seandainya Anda tidak hadir di dunia ini, maka Anda tidak bisa merasakan nikmat itu. Jadi sobat muda sekalian, ya, kehadiran kita di muka bumi ini adalah sebuah nikmat. Sobat muda sekalian, bahkan ada kenikmatan yang lain yang akan kita rasakan di akhirat kelak. Demikian menurut keimanan orang-orang yang beragama. Demikian juga seorang muslim. Bahasanya besok ketika seorang muslim meninggal dunia, maka dia bisa masuk ke surga. Nah, ini kenikmatan, ya. Jadi kita orang-orang yang berkeyakinan akan adanya Tuhan, maka punya keyakinan pula akan adanya kenikmatan di luar kehidupan ini, yaitu kelak setelah kita mati. Demikian banyaknya kenikmatan itu, ya. Nah, sobat muda sekalian, kita lanjutkan ke ayat yang kedua. Fasholli lirabbika wanhar. Ya, setelah kita menyadari kenikmatan yang banyak, maka ayat yang kedua, fasholli lirabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Tuhanmu, untuk mengingat Tuhanmu, dan berkorbanlah. Ya. Saudara sekalian, jadi setelah merasakan nikmat, apa yang dituntut Allah? Ya, yang dituntut Allah adalah untuk mendirikan sholat. Fasholli lirabbika, maka dirikanlah sholat untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Sobat muda sekalian, bahwasanya sholat ini adalah sebagai simbol pengabdian kepada Allah, ya. Bahkan sholat ini akan mampu menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Bahkan sholat ini mampu untuk memberikan ketenangan kepada batin kita. Jadi sebenarnya sholat itu sendiri merupakan kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Saat kita terkena musibah, ya, maka hati kita gundah, sedih, kita bisa melaksanakan sholat untuk ketenangan batin kita, ya. Ketika kita kekurangan, maka kadang-kadang ada bisikan untuk melakukan kejahatan, ya, melakukan pencurian. Maka dengan sholat ini kita diingatkan untuk tidak melakukan kejahatan, ya. Karena sholat itu bisa menjaga kita dari perbuatan yang keji dan mungkar, dari perbuatan yang dosa, ya. Maka di sini fasholli lirabbika, maka dirikanlah sholat untuk mengingat Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Berkorban, ya, bisa berarti penyembelihan binatang korban sebagaimana tuntunan dalam ibadah korban, ya. Bisa pula pengorbanan kita kepada Allah melalui pengembangan agamanya, ya. Jadi kita bisa bersedekah, ya. Kita bisa berinfak, kita bisa menyumbangkan tenaga kita, pikiran kita untuk mensiarkan agama Allah. Ya, ini adalah juga merupakan korban. Tetapi korban yang biasanya berwujud ibadah, ya, yang dianggap sebagai ibadah yang sudah tertentu adalah menyembelih binatang korban pada saat hari raya Idul Adha, ya. Ini adalah untuk penyembelihan korban.
Jadi saya ulangi, fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat untuk mengingat Tuhanmu dan berkorbanlah. Jadi kita harus ada apa yang kita miliki sebagai wujud rasa syukur kita untuk kita persembahkan, kita korbankan kepada Allah. Karena apa? Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Kita lanjutkan ke ayat yang terakhir sobat muda, ayat ketiga. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Nah, jadi di sini Allah mengingatkan kepada Rasulullah, ya, kalau kita melihat riwayat tentang turunnya ayat ini, bahasanya orang yang mengatakan lihat Muhammad telah terputus, nah, maka sebenarnya orang itulah yang terputus. Demikian juga untuk diri kita, orang yang mengatakan orang-orang muslim itu terputus, ya, tapi sebenarnya merekalah yang terputus. Orang-orang yang membenci orang muslim itulah yang terputus. Memang Rasulullah dikatakan terputus dari kelanjutan keturunannya, ya. Akan tetapi Rasulullah, ya, memiliki penerus, ya, berupa orang-orang muslim yang akan meneruskan dakwahnya, yang akan meneruskan gagasan-gagasannya. Demikian juga kita sebagai muslim, mungkin diantaranya orang muslim itu dilarang minum khamr, ya. Wah, terputus, minum khamr itu nikmat. Siapa bilang minum khamr itu nikmat, ya? Kalau kita lihat orang minum khamr itu menjadi mual, ya, maka itu bukan sebuah kenikmatan, ya. Oh, nggak bisa merasakan nikmatnya daging babi, kata mereka, ya. Tapi itu sebenarnya adalah mereka yang akan terputus, ya. Karena semua yang dilarang Allah pasti buruk, ya, termasuk daging babi, termasuk khamr yang memabukkan. Jadi orang-orang itulah yang tidak mengikuti agama ini, mereka telah yang terputus. Tapi seorang mukmin, seorang muslim, dialah yang tidak terputus, karena mereka mendapatkan kenikmatan di dunia ini, kenikmatan yang tidak merusak, dan kenikmatan itu akan berlanjut dengan balasan dari sisi Allah di akhirat kelak. Ya, jadi kenikmatan-kenikmatan yang merusak itu oleh Allah tidak diizinkan dinikmati oleh orang Islam. Berzina tidak boleh. Ya, demikian betapa Allah telah memberikan kepada kita kenikmatan yang banyak. Kita ulang dari awal, sobat benar sekalian. Inna a'toina kal kausar. Sesungguhnya kami Allah telah memberikan kepadamu kenikmatan yang banyak. Ayat yang kedua, fasholli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Ayat yang ketiga, yang terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Sobat muda sekalian, demikian perbincangan kita tentang surat Al-Kautsar yang mengingatkan kepada kita akan banyaknya kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk terima kasih, bentuk syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan itu. Dan juga yang terakhir tadi, Allah mengingatkan kepada kaum muslimin bahasanya orang-orang yang membenci kaum muslimin itulah yang terputus. Inna syani'aka huwal abtar. Sobat muda yang saya cintai, bahwasanya demikian perbincangan kita tentang surat Al-Kautsar, ya. Bila ada kekeliruan, kesalahan dari yang saya sampaikan, datangnya dari kebodohan saya, kekurangan saya, mudah-mudahan Allah berkenan mengampuni. Demikian juga para pemirsa, sobat benar sekalian, memaafkan kesalahan itu. Dan apabila ada benarnya,
semata-mata datangnya dari Allah yang Maha Pandai. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.